Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang lalu. Materi kita kali ini tetap di bab 5, sistem persamaan linear dua variabel. Kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara substitusi. Sebagai contoh soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. 2x ditambah y sama dengan 3 dan x dikurang 3y sama dengan 5. Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, persamaan 2x ditambah y sama dengan 3 diubah menjadi y sama dengan 3 dikurang 2x. Lalu y sama dengan 3 dikurang 2x kita substitusi ke persamaan yang kedua, yaitu x dikurang 3y sama dengan 5. Maka kita akan memperoleh persamaan x dikurang 3 dalam kurung 3 dikurang 2x sama dengan 5. Kemudian kita selesaikan dulu yang bentuk perkalian. 3 dalam kurung 3 dikurang 2x. Selanjutnya kita akan memperoleh x dikurang 9 ditambah 6x sama dengan 5. 9 tadi didapat dari 3 dikali 3 dan 6x itu dapat dari 3 dikali 2x. Kemudian kita gabungkan suku yang sejenis, yaitu x ditambah 6x sama dengan 5 ditambah 9. Maka x ditambah 6x itu hasilnya 7x dan 5 ditambah 9 hasilnya 14. Maka untuk mendapatkan nilai x itu didapat dari 14 dibagi 7 sama dengan 2. Selanjutnya untuk nilai x sama dengan 2 kita substitusi ke persamaan y sama dengan 3 dikurang 2x. Maka kita akan memperoleh y sama dengan 3 dikurang 2 dalam kurung 2 balas kurung. Kemudian kita selesaikan dulu ini. 2 dikali 2 itu hasilnya 4, sehingga kita memperoleh y sama dengan 3 dikurang 4. Selanjutnya 3 dikurang 4 itu hasilnya min 1, sehingga kita memperoleh nilai y sama dengan min 1. Sehingga kita sudah memperoleh dua nilai, yaitu x sama dengan 2 dan y sama dengan min 1. Maka kita sudah memperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan 2x ditambah y dan x dikurang 3y sama dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, guru dari SMPN 1 Panggil Satap. Jadi di sini saya akan mencoba menyampaikan sedikit materi matematika pada SMP kelas 7 semester 1. Seperti yang kita ketahui bahwa di kelas 7 itu ada beberapa judul bab. Yang pertama itu ada bilangan, kemudian yang kedua himpunan, 3 bentuk aljabar, dan yang keempat persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Namun di sini saya akan mencoba menyampaikan sedikit materi tentang bilangan. Pada bab 1 tentang bilangan ini juga terdapat beberapa subbab atau bagian pada bilangan. Yang pertama itu adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat, kemudian operasi hitung campuran pada bilangan bulat, selanjutnya bilangan pecahan, dan seterusnya sampai pada FPB dan KPK. Namun pada kesempatan kali ini
saya akan mencoba untuk menyampaikan sedikit materi tentang bilangan bulat, yakni pada bagian A, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Pertama, itu adalah bilangan bulat, yang mana yang disebut sebagai bilangan bulat. Coba kita amati pada bilangan-bilangan berikut ini. Sini ada bilangan asli atau yang disimbolkan dengan A, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah, yakni disimbolkan dengan C, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat itu sendiri disimbolkan dengan B, yaitu dimulai dari angka negatif. Boleh dimulai dari angka negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat ini memuat 3 bilangan bulat, yang mana bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi perlu kita ketahui bahwa bilangan 0 itu sendiri bukan bilangan positif dan juga bukan merupakan bilangan negatif. Jadi dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat, dan himpunan bilangan cacah juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Data suatu bilangan bulat pada garis bilangan dapat dilihat pada garis bilangan berikut ini. Dari sini kita ketahui bahwa bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri dari titik pangkal, yaitu angka 0. Sedangkan di sebelah kanan dari titik pangkal 0 ini adalah bilangan bulat positif. Sebagai contoh, kita lihat bahwa negatif 4 itu terletak 4 langkah di sebelah kiri 0 dan 6 langkah terletak di sebelah kanan 0. Selanjutnya membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat digunakan sebagai dasar untuk mengurutkan besaran-besaran bilangan. Mengurutkan beberapa bilangan bulat pada dasarnya adalah menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar maupun dari nilainya yang terkecil. Jadi perlu diingat bahwa dalam membandingkan bilangan yang besar, cara mudahnya adalah dengan membandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Sebagai contoh, jika kita diberikan angka 100 seperti pada slide, itu di contohnya 574.136. Ini lebih besar atau lebih dari 573.998 karena nilai tempat ribuan pada bilangan pertama itu lebih kecil dari bilangan kedua, yaitu 4 lebih besar dari 3. Selanjutnya, lawan dari suatu bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat itu mempunyai lawan. Lawan bilangan A adalah bilangan negatif A. Lawan bilangan dari negatif A adalah bilangan A itu sendiri. Sebagai contoh, dari negatif 5 atau lawan dari negatif 5 adalah 5, dan lawan dari 17 adalah negatif 17, dan lawan dari negatif 81 adalah 81. Nah, coba kita mengerjakan latihan soal ini. Perhatikan macam-macam es beserta suhunya berikut. Urutan minuman dari yang paling dingin ialah, nah ini bisa dijadikan sebagai PR atau tugas di rumah.
Jadi demikian apa yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa pada waktu-waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Herawati. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Kemarin kita sudah pelajari mengenal bentuk aljabar. Nah, sekarang kita masuk di operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan bahwa setelah kalian menonton video ini, kalian akan bisa pertama memahami cara menjumlahkan bentuk aljabar, dan kedua memahami cara mengurangkan bentuk aljabar. Nah, cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar, langkah-langkahnya pertama, jika ada tanda kurung maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Kedua, kumpulkan suku sejenis. Ketiga, jumlahkan atau kurangkan. Syaratnya itu harus sukunya wajib sejenis. Jadi kalau sukunya tidak sejenis maka tidak bisa ditambah maupun dikurangkan. Nah, coba kalian perhatikan contoh 1. Di sini contoh 1, tentukan hasil penjumlahan 13A dikurang 8B dengan 21A ditambah 9B. Jadi di sini maksudnya kita buat dalam kurung dulu untuk lebih memudahkan. 13A dikurang 8B ditambah 21A ditambah 9B sama dengan kita satukan dulu yang sejenis. Berarti yang sejenis di sini adalah 13A dan 21A. Kita satukan sejenis menjadi 13A ditambah 12A, kemudian menyusul dikurang 8B ditambah 9B sehingga menghasilkan 34A ditambah 1B. Nah, yang 1B-nya satunya biar tidak perlu dituliskan, berarti hasil akhirnya adalah 34A ditambah B. Kemudian kita masuk ke contoh 2. Tentukan hasil pengurangan 5Z ditambah 3 oleh 2Z dikurang 7. Nah, seperti tadi kita masukkan dulu ke dalam kurung agar lebih memudahkan, bahwa 5Z ditambah 3 dikurang 2Z dikurang 7. Cara yang pertama itu kita satukan yang sejenis. Jadi kalau tidak kita satukan yang sejenis maka agak rumit untuk dikurangkan. Maka kita harus satukan dulu yang sejenis. Misalnya di sini sejenis adalah 5Z dikurang 2Z, kemudian ditambah 3 ditambah 7. Nah, di sini 5Z dikurang 2Z sama dengan 3Z. Sedangkan 3 ditambah 7 sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah 3Z ditambah 10. Kemudian kita masuk ke contoh 3. Di sini contoh 3, tentukan hasil pengurangan 2P kurang 5 dari 10P ditambah 11. Nah, di sini pengurangan ini ada kata dari, berarti yang menjadi pengurang adalah 2P dikurang 5, berarti 10P ditambah 11 dikurang 2P tambah 5. Langkahnya seperti contoh 1 dan contoh 2. Kita satukan dulu yang sejenis. Berarti kalau kita satukan sejenis berarti hasilnya adalah 10P dikurang 2P ditambah 11 tambah 5 sehingga menghasilkan 8P ditambah 16. Nah, setelah kalian pahami contoh 1, contoh 2, dan contoh 3, mari kita lakukan refleksi pembelajaran. Di sini ada sebuah games yang nanti akan kalian kerjakan mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sekian, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Untuk topik berikutnya, bacalah tentang perkalian bentuk aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmi Patanam dari SMP Negeri 1 Basden, apel matematika. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Pokok materinya ada 2, yaitu bagian A, relasi, dan bagian B, fungsi. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu relasi. Untuk relasi sendiri, pokok pembahasannya ada 2 juga,
yaitu yang pertama memahami konsep relasi dua himpunan, dan yang kedua yaitu menunjukkan relasi. Kita masuk dulu. Bagian yang pertama memahami konsep relasi dua himpunan. Jadi dalam istilah sehari-hari, relasi itu dapat juga kita artikan sebagai hubungan. Jadi relasi dari dua himpunan dapat kita definisikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Hasilnya di sini Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan Bara membeli buku pertanian. Nah, kita misalkan himpunan A itu anggotanya adalah nama-nama siswa, kemudian himpunan B itu anggotanya jenis buku yang dibeli. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di samping. Jadi kita perhatikan tabelnya di samping. Jadi A itu kita tuliskan semua nama siswa, ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Sedangkan kolom bagian B itu kita tuliskan jenis buku yang dibeli, ada buku novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan seperti berikut. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel, buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Jadi yang ada merah-merah di atas itu adalah anggota himpunan A, yaitu nama siswa, sedangkan yang ada di dalam yang ada warna hijaunya itu adalah anggota himpunan B atau jenis buku yang dibeli. Kemudian relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah buku yang dibeli. Jadi hubungannya yaitu buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian kalau misalnya dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan berikut. Siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Jadi yang ada di tanda berwarna biru itu adalah anggota himpunan A, yaitu ada jenis buku yang dibeli. Kemudian yang ada di tanda warna hijau itu adalah anggota himpunan B atau nama siswa. Relasi atau hubungan dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Kemudian bagian yang kedua menyajikan relasi. Jadi relasi itu dapat disajikan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk diagram panah, yang kedua dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dalam bentuk diagram Cartesius. Nah, untuk penyajian relasi dalam bentuk diagram panah dapat kita lihat pada bagian A. Jadi di sini ada 2 diagram panah. Yang pertama dari himpunan A ke himpunan B, dan diagram panah yang kedua yaitu dari himpunan B ke himpunan A. Dapat kita lihat untuk bagian yang pertama atau diagram panah yang pertama yaitu dari himpunan A ke himpunan B. Hubungannya atau relasinya yaitu buku yang dibeli. Untuk diagram yang pertama kita tuliskan di nama anggota himpunan A, yaitu ada nama siswa dan anggota himpunan B yaitu jenis buku. Jadi kita pasangkan nama siswa sesuai dengan jenis buku yang dibelinya. Jadi Risa kita pasangkan ke novel, Santi kita pasangkan ke novel, Adib kita pasangkan ke buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan Bara kita pasangkan ke buku pertanian. Nah, untuk diagram yang kedua, ini dari himpunan B ke himpunan A, yaitu siswa yang membeli. Jadi di sini kita lihat di himpunan yang pertama yaitu himpunan B, kita tuliskan anggotanya yaitu jenis buku yang dibeli.
Kemudian untuk himpunan A kita tuliskan nama siswa. Jadi kita pesankan sesuai dengan jenis buku yang dibeli. Novel kita pesankan ke Risa dan Santi, buku komputer kita pesankan ke Adit, buku kesehatan kita pesankan ke Adit juga, dan buku pertanian kita pesankan ke Barah. Nah, ini adalah bentuk penyajian dalam diagram kami. Untuk yang kedua yaitu penyajian relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B, himpunan R anggotanya itu ada Risa, novel, Santi, novel, Adit, komputer, Adit, buku kesehatan, dan Barah, buku pertanian. Jadi kita pesankan nama siswa sesuai dengan jenis buku yang dibeli. Relasi siswa yang membeli, relasi siswa yang membaca dari himpunan B ke himpunan A. Anggota himpunan R itu anggotanya novel, Risa, novel, Santi, buku komputer, Adit, buku kesehatan, Adit, dan buku pertanian, Barah. Jadi kita pesankan jenis buku yang dibeli dengan nama siswanya. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu cara penyajian relasi dalam bentuk diagram Kartesius. Untuk menyajikan relasi dalam bentuk diagram Kartesius, pertama-tama kita buat dulu dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu yaitu sumbu yang mendatar atau horizontal, dan sumbu Y yaitu sumbu yang tegak atau vertikal. Nah, untuk menyajikan relasi, himpunan yang pertama itu kita tuliskan pada sumbu mendatar, dan himpunan yang kedua kita tuliskan pada sumbu tegak. Jadi di sini ada dua. Yang pertama sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Jadi dari himpunan A ke himpunan B, sehingga anggota himpunan A itu kita tuliskan di atau pada sumbu mendatar, sedangkan anggota himpunan B kita tuliskan pada sumbu tegak. Jadi kita pesankan nama siswa sesuai dengan jenis buku yang dibeli. Pada Risa dipesankan ke novel, Santi dipesankan ke novel, Adit dipesankan ke buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan Barah dipesankan ke buku pertanian. Nah, untuk diagram Kartesius yang kedua, ini adalah penyajian dari himpunan B ke himpunan A. Jadi anggota-anggota himpunan B itu kita tuliskan pada sumbu mendatar, dan anggota himpunan A kita tuliskan pada sumbu vertikal atau sumbu tegak. Di sini ada novel dipesankan ke Santi dan Risa, buku komputer ke Adit, buku kesehatan ke Adit, dan buku pertanian dipesankan ke Barah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, terdapat banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang refleksi atau pencerminan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian sudah pernah berdiri di depan cermin atau bercermin. Nah, coba bisa diperhatikan ketika berdiri di depan cermin, nampak diri kalian di dalam cermin tersebut. Nah, diri kalian yang ada dalam cermin tersebut itulah yang dinamakan bayangan. Nah, bisa diamati lebih jauh ketika kalian menjauh atau sebaliknya mendekat ke cermin, maka bayangan kalian juga akan ikut menjauh atau mendekat ke cermin. Kemudian bayangan kalian dengan diri kalian itu saling berhadapan. Jadi di gambar ini ada beberapa pencerminan, yaitu nampak terlihat seorang bayi
yang sedang bercermin dan seekor binatang atau kera. Selanjutnya, untuk memahami pencerminan di bidang koordinat vektor Celsius, kita bisa melihat gambar segitiga ABC. Nah, gambar segitiga ABC ini, di sini ada garis H yang diibaratkan sebagai cermin. Gambar segitiga ABC dicerminkan terhadap garis H, maka akan diperoleh bayangan dari segitiga tersebut. Nah, bisa perhatikan bahwa jarak antara setiap titik segitiga tersebut dengan cermin akan sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin tersebut. Nah, nampak terlihat garis yang berwarna merah tersebut di sini. Ini garis jarak titik C terhadap cermin H. Panjang ini, jaraknya ini sama dengan jarak antara titik C absen. Ya, C absen ini adalah bayangan dari titik C. Memiliki jarak yang sama terhadap cermin dengan titik C terhadap cermin. Ya, jadi ini garis yang berwarna merah dengan warna kuning ini panjangnya sama atau memiliki jarak yang sama. Begitupun dengan titik-titik yang lainnya. Kemudian juga nampak bahwa segitiga ABC ini berhadapan dengan segitiga bayangannya. Dan juga kita lihat bahwa bentuk segitiga ABC tidak ada perubahan bentuk dan ukuran dengan bayangan. Sehingga demikian, nah, ini ada pengertian pencerminan. Dari apa yang kita amati tadi, kita dapat membuat kesimpulan atau pengertian tentang pencerminan atau refleksi, yaitu pencerminan adalah proses membuat bayangan suatu benda tepat sama dengan aslinya. Selanjutnya, sifat-sifat refleksi itu ada 3. Yang pertama adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Kemudian yang kedua yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga adalah bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya.